Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Tapi kata saya, tak kenal maka tak menyapa dikarenakan tak mengenal. Perkenalkan, nama saya Destriana Syafitri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Sesuai judul pada video ini, kita akan membahas mengenai perspektif tumbuh kembang manusia. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu guna memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampunya yaitu Ibu Deni Febrini, SAG. Langsung saja kita kepada pembahasan. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu definisi dari kognitif. Kognitif atau cognition yang berarti pengertian, mengerti. Atau dapat disimpulkan, kognitif ialah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan saraf pada waktu manusia sedang berpikir. Hal ini mencakup segala aspek, yaitu mulai dari perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan, yakni menggambarkan perilaku atau mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Hal ini terjadi pada anak baru lahir atau balita hingga ia dewasa. Adapun teori perkembangan kognitif, yang pertama itu anak adalah belajar yang aktif, artinya anak secara natural memiliki rasa ingin tahu tentang dunia mereka dan secara aktif akan mencari informasi tersebut. Kemudian anak mengorganisasikan apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Dan anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi, akomodasi, dan ekolibrasi merupakan proses dari perkembangan kognitif tersebut. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif anak yaitu yang pertama tahap sensor motor, yang artinya anak-anak atau balita yang membangun pemahaman mereka tentang dunia sekitarnya melalui pengalaman-pengalaman panca inderanya, contohnya yang melihat, yang mendengar, dan yang menggerakkan fisik. Kemudian tahap praoperasi yaitu terjadi ketika ia usia 2 hingga 7 tahun, di mana pada fase ini ciri utamanya yaitu ia mampu berpikir secara simbolik dan berpikir intuitif, egosentris, serta suka mendengarkan dongeng. Akibatnya ia dapat berimajinasi, kemudian imajinasi tersebut ia tuangkan dalam gambar atau tulisan. Kemudian tahap operasi konkret yaitu terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Contohnya, ketika anak itu diberikan instruksi kepada orang tua atau gurunya untuk memisahkan benda-benda atau objek-objek yang berbentuk lingkaran dari yang terbesar, sedang, dan kecil, yang mampu mengurutkan objek tersebut dari yang besar, sedang, dan kecil, dari kecil, sedang, dan besar. Kemudian klasifikasi, anak bisa menghitung secara mundur dan juga secara maju. Contohnya 1, 2, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kemudian tahap operasional formal yaitu terjadi ketika pada anak usia 11 hingga dewasa, di mana pada ini terjadi pada awal masa pubertas mereka mampu memecahkan masalah secara ilmiah dan dapat memahami masalah tersebut sehingga dapat mengajukan hipotesis atau menyampaikan pendapat. Selanjutnya yaitu materi kedua yaitu perkembangan psikososial. Menurut Erika Erikson yang mengatakan bahwa psikososial itu terbagi menjadi dua, yaitu psiko dan sosial, yang artinya bahwa perkembangan persamaan ego yang berdasarkan perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Adapun fase-fase perkembangan psikososial yaitu yang pertama trust versus mistrust, yaitu percaya versus tidak percaya. Kemudian ada autonomy versus shame and doubt, yaitu autonomi versus malu dan ragu-ragu. Kemudian intuitive dan will, inisiatif versus rasa bersalah, dan industri versus inferiority, tekun versus rasa rendah diri.
Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental yaitu sebagai emosi dan integrasi mereka dalam belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Tiga yaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. Bahasa itu terbagi menjadi tiga, ada bahasa lisan, ada bahasa tertulis, ada isyarat atau gerakan. Definisinya yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Adapun teori perkembangan bahasa yaitu pada anak secara alamiah atau natural. Komponennya yaitu ada speech, yakni kelancaran dalam berkomunikasi, artikulasi dalam kejelasan ketika mengeluarkan suatu kosakata. Kemudian sistem bahasa, mendengar, meniru bunyi dan lain sebagainya. Kemudian fonem atau sound system, yakni bunyi kata yang membentuk kata dan kalimat seperti artikulasi, pan dan intonasi. Kemudian syntax yaitu grammatical system, yakni pemilihan kata dalam berbicara, pemahaman ketika Anda berbicara dapat dimengerti atau tidak. Kemudian adanya perkembangan bahasa lisan, yakni yang pertama terjadi pada anak 0 hingga 1 tahun. Pada usia ini anak sudah mulai bisa belajar sedikit demi sedikit kata seperti mengatakan a, ba, ma, dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pada perkembangan anak usia 1 hingga 2 tahun. Kemudian pada usia 2 hingga 3 tahun, anak sudah mulai menguasai kosakata lebih banyak. Contohnya yaitu kucing bunyinya meong-meong, tikus bunyinya cit-cit-cit, anjing bunyinya bub-bub-bub, dan lain sebagainya. Mereka akan mengatakan itu secara berulang-ulang. Dan pada umur atau usia 3-4 tahun, mereka sudah mulai bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang sekitarnya dengan keinginan rasa tahu mereka, seperti mereka mulai mengajukan pertanyaan seperti siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian pada usia 5-6 tahun, anak sudah bisa berekspresi dengan menyampaikan apa yang mereka rasa. Contohnya, mereka dapat bercerita apa yang dialami ketika dia di sekolah. Ia dapat berpuisi, berteman, belajar, dan menghindari rasa malu mereka. Kemudian pada umur atau usia 6-8 tahun, yaitu mereka sudah mampu berkomunikasi dengan baik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak yang pertama yaitu kognisi atau proses pemerolehan pengetahuan. Kemudian pola komunikasi dalam keluarga, jumlah anak atau jumlah keluarga, posisi urutan kelakhiran, dan terakhir kedewibasaan atau pemakaian dua bahasa. Bahasa ibu, biasanya itu bahasa ibu dan bahasa utama. Itulah tadi materi yang telah kita bahas secara bersama-sama. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sejatinya saya masih belajar di bawah bimbingan Ibu Dini Ketini SHG. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment pada video. Sekian, terima kasih.